Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Kurniawan, mahasiswa PPG Daljab batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Salatiga. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam dengan penuh semangat. Sebelum kita awali belajar hari ini, Ustadz minta ketua kelas untuk maju ke depan dan pimpin doa bersama-sama. Istilah dan buku dan doa. Terlebih dahulu, Aisyah, Ardanes, Sultan Abi, Safira. Oke, jadi hari ini yang tidak masuk hanya Michiyong. Itu pun karena sakit. Tahu nih, kalau di rumah biasanya yang mendampingi kalian belajar itu siapa? Orang tua. Terus ada lagi orang tua. Kakek nenek, kakak, om tante. Tandanya di rumah kalian ada yang mendampingi ketika belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Coba Ustaz minta Wahid maju ke depan. Wahid sudah meneladani Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum? Sudah. Apa yang Wahid lakukan? Mencuci piring atau mencuci gelas setelah makan. Ada lagi? Menyiapkan seragam dan buku sebelum berangkat sekolah. Oke, menyiapkan seragam, baju untuk berangkat ke sekolah. Oke, terima kasih Wahid. Jadi itu contoh ya. Hanya beberapa contoh dari sikap meneladani Asmaul Husna. Nah, dalam hal ini Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, ada yang tahu Al-Qawi apa artinya? Maha kuat. Maha kuat, betul. Satu lagi ada Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Alhamdulillah nih, udah tahu juga. Al-Qayyum artinya Allah yang Maha berdiri sendiri. Biasanya kalau disulit, apa yang kalian lakukan? Bersabar. Ada lagi? Berdoa, berzikir. Ada lagi? Istighfar. Bagus. Jawabannya udah tepat semua. Kenapa sih harus belajar yang namanya Al-Qawi? Kita sadar nih, artinya apa? Allah Maha Kuat. Kita sadar kekuatan kita ini manusia itu terbatas, sementara Allah kekuatannya tidak terbatas. Al-Qayyum, Allah itu sudah bilang bahwa Allah Maha berdiri sendiri, tidak bergantung sama siapapun. Sementara kita manusia, ya itu pasti suka bergantung, entah sama orang, entah sama teman. Tapi yang paling penting, kita itu harus menggantungkan semuanya kepada Allah. Hari ini Ustadz akan coba mengajar nih dengan metode yang disebut dengan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ini yang hari ini akan kita pelajari, yaitu pertama Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Gambar di sampingnya kalian bisa lihat. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Betul sekali. Nabi Musa dengan mukjizatnya apa? Membelah lautan. Ini baru satu mukjizat Nabi. Belum nabi-nabi yang lain. Nabi Musa saja mukjizatnya banyak. Di sampingnya ada Al-Qayyum, yang artinya Allah Maha berdiri sendiri atau Allah tuh Maha mengurus. Allah bisa mengurus pergantian malam dan siang dengan sangat mudah. Termasuk nanti dalamnya penciptaan alam semesta mengurus. Nah, sekarang saya minta sama kalian
kalian dari poster atau gambar yang sudah Ustaz tunjukkan di depan, kalian bikin pertanyaan masing-masing 2 pertanyaan aja. Pertama pertanyaan tentang Al-Qawi, yang kedua pertanyaan tentang Al-Qayyum. Silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Ayo, Tafa dibuka. Silakan berpikir. Boleh tuh cari di buku paketnya, boleh dibuka tuh buku paketnya. Boleh cari di buku paketnya. Silakan. Atau lihat gambar ini pun biasa sudah memunculkan banyak pertanyaan. Oke, terima kasih ya. Waktunya cukup untuk bikin pertanyaan. Kita hari ini belajar coba menganalisis permasalahan ya. Permasalahan yang berhubungan dengan Al-Qawi dan Al-Qayyum dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memecahkan masalah itu, untuk menganalisis masalah tersebut, kita bikin kelompok. Nanti karena jumlah anak itu 17, karena tadi Micio nggak masuk, berarti nanti ada 3 kelompok. Ada yang satu kelompoknya 6 orang, ada yang 5 orang. Aska, boleh agak digeser biar dekat sama CEO. Nah, di situ Aska ada 3, 6, 5. Ini ada 5. Permasalahannya yang pertama, jika di sekolah ada seorang murid yang sering diejek karena fisiknya lemah. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana cara kita bersikap benar dalam situasi seperti itu? Permasalahannya kedua, kalian lebih suka menunggu bantuan dari orang tua daripada berusaha sendiri. Pertanyaannya, apa yang bisa kalian lakukan supaya kalian bisa mandiri dengan meneladani sifat Allah Al-Qayyum? Oke, ada yang menanyakan mungkin? Ada yang mungkin kurang jelas dari permasalahan atau pertanyaan yang Ustaz sampaikan? Sudah jelas? Sudah jelas? Kalau sudah jelas silakan kalian diskusi. Ustaz kasih waktu ya 10 menit ya. Dua permasalahan itu 10 menit. Silakan diskusikan. Ustaz akan menilai dari kalian diskusi. Ustaz sudah menilai. Dijawab nih dulu. Sudah selesai. Silakan maju menanyakan dan kawan-kawan. Ada Rega, Bagas Prawira, ada Aska, ada Rizali dan ada Syalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, bagi kita membantu atau membela teman yang diejek kalau dia sudah parah. Kalau mencoba nomor 2, mencoba untuk belajar sendiri tanpa bantu orang lain terlalu. Kesimpulan, nomor 1, jangan biarkan orang yang direndahkan atau disakiti. Nomor 2, berusaha menggapai tujuan tanpa bantu orang lain. Oke, boleh tutup dengan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Ada Nikaya, ada Rafa, ada Wahid, ada Abiha. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, semua itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak seharusnya kita merasa sombong dengan sesuatu yang kita miliki, semua pemberian uang. Kesimpulannya, tidak menjadi atau menghina orang lain dan menasihatinya. Dan jawaban yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar tidak bergantung kepada manusia. Meskipun manusia tidak bisa hidup, namun manusia
Jadi kalau permasalahan tadi kesimpulannya nih, pemecahan masalah dari pertanyaan yang pertama ya, jangan dibiarin, dilerai, dipisahkan dan diingatkan teman yang mengejek. Karena bisa jadi yang mengejek nggak lebih baik daripada yang diejek. Dan tadi kedua, mulai berani dan biasa untuk latih diri menggapai sesuatu itu dengan usaha sendiri dulu tuh. Jangan bergantung orang tua ini nanti bisa diselesaikan dengan baik. Oke, itu dari hasil diskusinya. Insya Allah dinilai dengan seadil-adilnya. Menurut kalian, kira-kira pembahasan mana nih yang kalian sudah pahami, Al-Qawi atau Al-Qayyum? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Oke, berarti udah alhamdulillah ya, udah ngerti yang dimaksud dengan Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, dari materi-materi itu yang lebih sulit yang mana biasa? Al-Qawi atau Al-Qayyum? Atau mudah semua jaminnya? Mudah? Al-Qawi. Oke, tapi kalau kita belajar insya Allah akan dipermudah. Tadi kalau kalian pernah yang namanya mengalami kesulitan kan itu, tadi sulit nggak tuh diskusinya? Sulit. Dari kesulitan itu yang paling sulit apa tuh yang paling sulit? Mencari jawabannya. Cari jawabannya. Apa tadi kesulitan ketika diskusi apa? Mencari jawabannya. Mencari jawaban. Pesan dari materi Al-Qawi dan Al-Qayyum apa pesannya menurut kalian? Ibadah harus lebih ditingkatkan. Apalagi terus? Mandiri harus mandiri. Apa pesannya? Tentang materi ini nih, materi Al-Qawi sama Al-Qayyum apa pesannya? Apa? Jangan menjadi teman. Jadi pesannya itu nggak boleh jadi teman. Ada lagi? Jangan mulai teman. Oke, ada lagi? Jangan disengin. Oke, jangan disengin teman. Yes, jangan terlalu tergantung sama orang tua. Tapi bukan berarti kita merupakan orang tua atau cuekin orang tua ya. Bukan tuh ya. Oke, jadi ini sudah kita selesaikan pelajaran hari ini tentang Al-Qawi dan Al-Qayyum. Semoga kita semua paham, semoga kita semua dapat manfaatnya. Minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kalimat thayyibah wala. Ingat-ingat tuh. Jadi minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya tentang kalimat thayyibah wala atau la haula wala quwwata illa billahil karena sudah selesai, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa beberapa majlis bersama-sama.